Ini adalah cara Dewa minum. Meletakkan 2 peluru di cangkir kosong. Tuang 72% vodka. Ini adalah sarapannya tiap pagi. Mengeluarkan pistol. Memasukkan peluru dari mulutnya ke dalam pistol. Bertaruh nyawa dengan diri sendiri adalah permainan yang harus dimainkan setiap minggu. Pria ini menarik tembakan. Tembakan kosong, dia menang lagi. Jika tidak mati dia akan melakukan kebaikan selama seminggu. Pria kejam seperti itu pergi berbelanja di supermarket. Bertemu dengan 2 perampok bersenjata. 2 perampok itu datang langsung mengendalikan petugas toko. Salah satu perampok melihat pria ini apakah dia tuli. Dia memegang pistol di belakang pria itu. Pria itu membalikkan badan dan memegang vodka. Merampok ya bang. Dia meletakkan vodka dan menarik pistol. Mendekati ke dadanya. Kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Ayo tembaklah. Perampok kebingungan dan melihat temannya. Pria itu melihatnya masih belum menembak. Langsung meletakkan di dahinya. Perampok itu pun menjadi takut. Pria itu mengambil pistolnya dan memukul dahi perampok. Memukulnya sampai terjatuh. Jangan buang waktu saya jika tidak menembak. Perampok lainnya mendekat dengan pisau. Pria itu langsung menarik pisaunya dan menangkapnya. Memukulnya dengan kuat. Dan perampok pun terjatuh. Kemudian mengambil vodkanya dan mengingat hari ini harus melakukan kebaikan. Dia mengambil uang dari saku perampok. Dan melempar ke konter, tidak perlu kembalian. Pria ini bernama Daniel, dia pernah menjadi prajurit khusus. Semua rekan tim tewas saat melakukan misi. Dia hanya sisa seorang adik perempuan saja. Dia tidak tahu arti hidup setelah dia pensiun. Dia bersikeras mengangkat dumbbell 1000 kali sehari. 5000 kali sit up. Memukul ke dinding ribuan kali. Dia tampaknya tidak menemukan cara untuk melepaskan kekuatannya. Suatu hari dia menerima telepon. Adiknya pergi tamasya di luar negeri. Dipukul parah oleh sekelompok orang. FBI setempat yang bernama Dean memberitahunya. Adiknya menyinggung seorang gangster. Dia mengikuti agen Lisa ke tempat adiknya ditemukan. Tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Dan pemuda aborigin setempat melihat keduanya. Tatapan itu seperti menyembunyikan sesuatu. Daniel membeli bunga menjenguk adiknya. Saat membuka pintu melihat bahwa seorang suster menambahkan suatu obat. Dengan tersenyum suster pun pergi. Baru saja pergi adiknya langsung kejang. Daniel segera memanggil dokter. Untungnya adiknya bisa terselamatkan. Setelah dicek ternyata suster itu bukan anggota dari rumah sakit. Daniel pun menjadi marah. Dia tidak tahu adiknya menyinggung siapa. Terus-menerus ingin nyawanya. Daniel memutuskan untuk menangkap pembunuh adiknya. Di perkampungan kumuh suatu tempat. Di jalanan terus berdiri sekelompok orang ini. Mereka akan menghentikan mobil yang lewat. Dan menjual kartu pada orang itu. Daniel menemukan teman adiknya John. John mengatakan semuanya. Ternyata saat mereka foto tertangkap juga penyelundupan lokal. Dan penyelundupan itu adalah anak-anak dan orang yang berdiri di jalan. John memberikan USB yang berisi foto ke Daniel. Keduanya kemudian berpisah. Saat masuk mobil John pun menoleh dahulu. Tiba-tiba mobil meledek dan John pun meninggal. Orang-orang di jalan melarikan diri dengan panik. Di saat ini Daniel melihat suster palsu itu. Dia segera mengejarnya. Tetapi suster palsu itu pergi dengan sebuah mobil. Dan sekelompok orang bertopeng tiba di belakang. Mereka pun asal menembak. Polisi yang tidak bersalah pun mati tertembak. Daniel mengambil pistol polisi itu. Satu tembakan terkena ke satu penjahat. Tembakan Daniel sangat tepat. Karena bukan tandingannya penjahat pun melarikan diri. Daniel menemukan informasi dari foto USB. Dan nama sebuah klub malam. Dia datang sendiri dan menemukan seseorang yang ada di foto. Melihat sekeliling, jelas ada banyak preman. Melihat target yang menuju toilet Daniel pun mengikutinya. Tetapi pengawal itu tidak membuka jalan.